textual for atau disebutnya anthropomorphism. Kita memahami secara metafora, tetapi memahami secara harfiah. Itu menurut penafsiran kami. Jikalau Anda ingin memahami secara metafora, coba admin tampilkan 2 Samuel 2 ayat 3. Kalau ayat ini bisa kita artikan secara metafora, tetapi ayat tadi tidak bisa diartikan secara metafora, tetapi secara harfiah. Admin tolong tampilkan 2 Samuel 2 ayat 3. Sudah kok. Berapa, Mimi? 2 Samuel 2 ayat 3. Coba kalau Bro Yitzhak bisa tampilkan teks aslinya, silakan Bro Yitzhak. Coba saya screen. Ayat, coba kita lihat yang tadi ya. Ini lalu kaitannya dengan Hashem apa gitu? Ini kan cuma berbicara tentang Daud dan orang-orangnya. Apa hubungannya dengan Hashem? 2 Samuel 2 ayat 3. Iya, ini tulisannya wa anasha asy'a'imma. Ini kan tidak ada kaitannya dengan Hashem. Iya, coba baca bahasa Indonesianya. Ya. Dan orang-orangnya yang bersama dengan Daud, di situ dikatakan membawanya ke atas, setiap pria dan setiap rumahnya, dan mereka bermukim di kota-kota Hebron. Apa hubungannya dengan Hashem? Ayat ini. Bukan, mungkin saya salah menyebutkan ayatnya. Silakan lanjutkan dulu Yitzhak, nanti saya sambil mencari ayatnya. Silakan. Kalau di dalam Torah itu cukup jelas, kita bisa mencari referensi yang seperti ini ya. Contoh, sebentar. Ben tashkhitun. Nah, oke. Wanishmartem ma'ad la nafshutekhem. Jadi begini. Wanishmartem ma'ad la nafshutekhem itu artinya dan kalian sangat menjaga jiwa kalian. Kilo re'etam koltamana. Karena kalian tidak melihat bentuk. Biyam diber Hashem alechem. Di hari Hashem dia berbicara kepada kalian. Baharef, di haref. Mitak haesh. Dari tengah api. Nah, kalau dia berkata tidak melihat bentuk, berarti apinya juga bukan bentuk. Namun dari tengah api itu bisa keluar suara. Suara itu juga diciptakan oleh Hashem. Nah, jadi suaranya ciptaan dan apinya juga ciptaan gitu. Dan di sini dikatakan sebaliknya, kalau ada orang yang menafsir secara aneh-aneh, dikatakan pantashkhitun, kecuali kamu akan korupsi, wa asitam lakham fasal, dan kalian akan membuat bagi diri kalian patung. Yitzhak, saya sudah dapatkan ayatnya tadi di 2 Samuel 22 ayat 3. Ini yang ayat yang tadi, 2 Samuel 2 ayat 3. 22 ayat 3. 22. Alohai suri, Tuhanku adalah batuku. Ini juga literal karena ini kalimat sastra dan ini tidak pernah diartikan sebagai sesuatu hal yang literal. Plus kitab Shmuel ini bukan kitab suci juga di mata orang Israel. Bacakan dulu Yitzhak, nanti saya jelaskan nanti. Oh iya, ini fokusnya kan di sini kan sebetulnya. Silakan. Ini kosakata ini kalau diartikan Tuhanku adalah batuku begitu. Tuhanku adalah batuku gitu. Ini tentu saja tidak literal. Ini adalah kalimat sastra. Sama seperti halnya di Tehillim ditulis Tuhan punya sayap begitu. Iya, jadi di sini saya jelaskan begini Yitzhak. Kalau ayat ini Yitzhak memahami secara metafora, saya katakan ya benar. Tuhanku adalah batuku, artinya batu itu melambangkan kuat, perkasa.
Jadi Ada kalau di dalam Torah yang bukan menggunakan batu kekuatannya. Jadi kalau di dalam Torah ini begini ya, ada yang dikatakan itu na'dzari bakowah itu malah lebih apa ya? Kalau dikatakan itu lebih pas gitu. Saya nggak tahu kalau LI nerjemahinnya gimana. Coba kita lihat ya. Ini ada kata tangannya, padahal dalam aslinya tidak ada. Yamin Hashem na'dzari bakowah gitu. Jadi kanannya Hashem itu tidak berbicara mengenai tangan atau kaki ya, tapi lebih kepada kanan itu simbol dari kekuatan gitu. Na'dzari bakowah gitu. Itu penuh dengan kekuatan ya. Coba kita lihat ini. Teks ini bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya gitu. Ini kan Shemot 15 ayat 6 ya. Kita cek dalam Torah Shemot 15 ayat 6 menggunakan ayat dari Torah ini karena lebih berotoritas, dan koah sendiri artinya kekuatan, power. Iya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa di Samuel 22 ayat 3 tadi, di situ jikalau saudara saya Yitzhak memahami secara metafora, ya saya mendukung karena itu ayat-ayat metafora. Dan Allah juga tidak mungkin batu. Jadi itu jika Bro Yitzhak memahami secara metafora, saya mendukung. Tetapi jikalau Yesaya 55 ayat 11 tadi Bro Yitzhak memahami secara metafora, maka saya katakan ini agak keliru. Karena ayat itu sudah jelas-jelas harus dipahami secara harfiah. Lalu ada satu lagi juga ayat di dalam Torah yang dipahami secara literal. Ini adalah Lo Ish'el Wi Chazev. Kalian memiliki ayat ini dan ini dipahami secara literal oleh orang-orang Israel. Lo Ish'el Wi Chazev Banadam wa Yitnahlam. Artinya Elohim bukan pria dan dia akan berdusta, bukan putra manusia dan dia akan bertobat. Hahu amar walau ya'se. Apakah dia mengucapkan dan tidak melakukan? Wadibar walau yakimana. Apakah dia berkata dan tidak menegakkannya? Ini adalah sesuatu hal yang literal. Jadi kalau Hashem bilang Lo Ish'el, Elohim bukan pria, ya berarti bukan pria. Kalau masalah pria dan wanita, ya Hashem mengatakan bukan pria dan wanita, maka kita bisa melihat di dalam Torah yang menggunakan kosakata seperti ini, zakar oh nekeva, yang artinya bukan pria dan wanita. Dan